Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari Jumat yang berbahagia di kajian Islam YPIP Kalami dan Newton. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila selaku MC pada kajian hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Hadirin yang kami hormati, sejenak izinkan kami menyapa Bapak Muhammad Soni Marzuki selaku penceramah pada kali ini, karena Pak Octavia selaku moderator pada kali ini, dan serta teman-teman yang berbahagia yang sudah hadir. Untuk membuka kajian pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Semoga acara kajian ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir dan senantiasa membawa hikmah bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kajian dimulai, saatnya kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Sahara dari kelas 10B. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان
ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Selanjutnya kita akan mulai acara kali ini dengan topik pembahasan yang menarik dengan judul Meneladani Nabi Muhammad SAW di zaman milenial yang akan dibawakan oleh Kak Rafa dan Bapak Sony. Kepada Bapak Sony dan Kak Rafa, waktu dan tempat disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas rahmatnya juga dan manfaat keberkahan yang akan kita dapatkan di siang hari ini. Marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Mula-mula yang saya hormati Ustaz Sumi selaku pembawa materi kita kali ini serta teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu cara meneladani Nabi Muhammad di zaman milenial. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW adalah teladan bagi seluruh umat Islam karena beliau sudah membawakan banyak kebaikan dan telah membawa umat Islam hingga pada kesuksesan saat ini. Untuk itu kita akan melakukan diskusi dalam sebuah kajian ringan siang hari ini bersama Ustaz Syamsul Rizki. Jadi langsung saja Pak, kita akan mulai diskusi kita. Oke. Untuk itu, mula-mula mari kita merenung bersama terkait seperti ini Pak. Bagaimana ya sebenarnya hidup Rasulullah saat beliau masih usia dewasa? Banyak dari kita mungkin tahu masa kecil beliau yang sangat penuh rintangan dan banyak ujian juga. Tapi pasti kita dan teman-teman sekalian juga pasti belum tahu untuk yang masa dewasanya itu seperti apa Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan Kalami kajian Islam di YP. Jadi kegiatan keislaman yang biasa kita lakukan ya per momen ya, kadang-kadang acara Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj ya, dan lain sebagainya. Di sela-sela banyaknya kegiatan kalian baik eskul ya, OSIS, Altro dan lain sebagainya, maka kita cari waktu sela agar bisa melaksanakan kegiatan kajian ya. Bagaimanapun kajian keislaman itu penting gak buat kita ya, apalagi kalian ini memasuki masa remaja apa ya. Jadi banyak informasi-informasi yang itu disaring nih apa ya. Misalnya ada informasi dari internet, WhatsApp, ini benar nggak ya? Ini betul nggak ya? Hoax atau benar gitu ya? Itu perlu diklarifikasi. Baik, jadi pertanyaannya tadi apa tentang masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu dilahirkan dari keluarga orang kaya atau orang miskin ya? Atau orang sederhana? Di tepatnya sederhana ya. Jadi Nabi bukan dari bangsa raja Romawi, Konstantinopel, bukan. Nabi dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Malah bisa jadi kita lebih kaya dari Nabi. Percaya nggak?
Kalian tidurnya di lantai apa di kasur? Kasur apa spring bed? Bukan. Nabi tidurnya itu ada di alas tikar. Nabi tidurnya di alas tikar. Jadi kalau beliau bangun dari tidur itu ceplakan daripada tikernya masih nempel di pipi. Kalau kalian tidur yang pakai kasur, pakai spring bed, AC lagi, betul nggak? Ya, jadi kita bisa jadi lebih nyaman hidupnya dari Nabi Muhammad. Nabi itu benar-benar sederhana, mencontohkan sederhana. Tapi Nabi nggak pernah kenal putus asa. Sebelum lahir ayahnya sudah wafat, yang namanya Abu. Sebelum lahir sudah yatim. Kemudian lahir, kemudian usia beberapa bulan wafat ibundanya, namanya Siti Aminah. Belum sempat 1 tahun Nabi sudah yatim piatu. Sudah anak satu-satunya, gak punya kakak, gak punya adik. Mungkin dari kita ada yang yatim piatu tapi punya kakak misalnya, masih bisa punya teman ngobrol ya, apa ya. Tapi Nabi Muhammad cuma sendiri, ya. Mau ngadu ke siapa, ya? Ya, update status belum bisa. Ya, di sosmed belum bisa. Kalau kita kan, ya sendiri update status, tak ada yang balas, ya. Meskipun yang balas dia lagi, ya. Gitu. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Muhammad jauh-jauh lebih sulit dibandingkan apa yang kita jalankan kan. Ya. Udah gitu negaranya Saudi Arabia gersang, ya, panas, tandus. Kalau kita di sini, apalagi kemarin yang ambil LTKS di Bogor, adem nggak tuh? Adem, ya, panas. Kalau siang-siang, ya, kalau malam, ya dari yang bangun subuhnya. Dibangunin tahajud, pada pulas, ya, pada pulas semuanya, sholatnya dalam hati, ya. Jadi kehidupan Nabi Muhammad jauh-jauh lebih, ya, sulit dibandingkan kita. Jadi bagi kalian yang merasa sulit pada hari ini, ingat bahwa Nabi Muhammad jauh lebih sulit. Tapi yang bagusnya apa? Ya ini yang harus kita contoh, bahwa Nabi Muhammad itu punya spirit kehidupan, punya semangat untuk hidup. Saya boleh nggak punya orang tua, nggak punya ayah, punya ibu, tapi saya punya Allah Subhanahu. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah katakan, ya, wa idza sa'alaka ibadi, ya Allah, ya, kalau ada yang bertanya, hambaku nih, kata Arafah. Kata Allah, kalau ada yang tanya di mana Allah, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Cuma kita nggak merasa, gitu ya. Allah itu dekat. Fa inni qarib, ya. Wa idza sa'alaka anni fa inni qarib mujibu da'wata idza da'a. Kalau mereka mau berdoa maka Allah akan kabul. Ya. Fa inni qarib mujibu da'wati idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir berbeda-beda. Itu namanya takdir. Gak bisa dirubah-rubah. Dilahirkan sebagai perempuan dari ayahnya si A, dari ibunya si B, kakinya si A, neneknya si B, itu gak bisa kita minta. Ya enggak? Kalau kita bisa minta, kalau saya bisa minta, ya, saya pengen lahir jadi Ariel Noah. Ganteng nggak? Bisa aja. Nah, Jadi penyanyi kan? iya, Ariel Noah mau ganteng ya. Ya, ya Cleo ya, digila-gilain ya. Cleo juga digila-gilain dia. Iya, gila-gila gitu. Nah, ya. Tapi takdir kita nggak bisa nolak. Ya sudah. Tapi masa lalu itu nggak bisa dirubah, betul nggak? Masa lalu nggak bisa masa depan masih bisa ditentukan, betul nggak? Betul. Masa lalu ya udah, kita nggak bisa melawan takdir, sudah dilahirkan dari keluarga begini. Tapi masa depan itu masih ada harapan.
saya mau sekolah, saya mau belajar, biar merubah hidup saya dan hidup keluarga saya nanti, ya. Jadi Allah Maha Adil, ya. Toh banyak juga orang-orang yang terlahir dari orang kaya misalnya yang luar biasa, banyak yang gak sukses, banyak. Dia hanya mengandalkan harta dari orang tuanya. Itu banyak anak-anak yang para pejabat ya, lagunya banyak, tangkap polisi, narkoba. Dia nggak amanah, nggak bisa dipercaya, dikasih kepercayaan kaya oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau masalah dunia jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Pak, saya pengen beli motor, beli dong, ya. Jangan nak, ya, ayah belum punya duit, ya. Pokoknya harus beli motor, kalau nggak beli motor aku nggak mau sekolah. Ada kayak begitu. Aku kalau nggak beli motor nggak mau sekolah, Pak, malu, ya. Jangan seperti itu. Seharusnya bersyukur, alhamdulillah saya udah punya motor, tapi saya punya sepeda, bisa naik sepeda. Yang punya sepeda bersyukur, alhamdulillah, ya, bisa naik sepeda. Yang nggak punya sepeda jalan kaki, yang jalan kaki juga bersyukur, alhamdulillah saya nggak punya motor, nggak punya sepeda, tapi saya punya kaki yang masih masih bisa jalan berkilo-kilo, alhamdulillah. Ada yang masih, ada orang banyak yang nggak bisa jalan. Jadi lihatnya ke bawah terus, gitu ya. Tapi kalau masalah ibadah, masalah ya akhirat, lihatnya ke atas. Dia rajin banget sholatnya. Sholat zuhurnya rajin banget. Belum zuhur aja udah sholat. Saking rajinnya dia ya jumlah. Ya, rajin banget ya, Zulkifli rajin banget ya, menang rohis. Sholat subuhnya aja 6 rakaat tuh. Kebanyakan tuh ya, jangan terlalu sore, itu terlalu sore itu ya. Rajin banget emang kalau Kak Arga, anak rohis. Tiap hari di masjid tuh ya, pagi, siang, sore, nggak pernah keluar dari masjid ya. Mungkin dia mabuk masjid kali. Ujian itu nggak habis-habis ya sekarang. Kemudian naik dia usia remaja, nah nih kayak usia kalian ya kan. Kalian mah sekolah, main, apa yang dikerjain? Mengembala kambing. Nggak sempat itu ya bikin Facebook, bikin Twitter dan sebagainya. Sempat Nabi ngembala kambing. Tuh. Terus sampai dengan remaja dewasa, apa kerjaan Nabi? Berdagang, ikut pamannya Abu Thalib, pergi dari negeri Arab, pergi ke Syam, ke Syria untuk berdagang. Tuh kegiatan Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah Nabi itu selalu mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang positif. Apapun yang terjadi dengan diri kalian harus diimbangi dengan kegiatan positif. Ya, makanya ya ada misalnya teman-teman di antara kalian yang mungkin ya keluarganya kurang lengkap, misalnya dia cerita sama bapak, Pak saya begini. Tapi saya lihat dia orangnya aktif, ikut eskul ini kegiatan bagus. Ya, saya support orang-orang seperti itu. Karena banyak orang yang tidak bisa seperti dia, yang ada hanya mengeluh dan kamu mah enak, mau ngapa-ngapain ada, mau minta ini ada, ya. Saya nggak mau sekolah, nggak punya motor. Saya nggak mau sekolah, bajunya jelek. Pokoknya kalau orang yang sifatnya pecundang, dia hanya mencari alas tuh. Karena dia sifatnya sudah pecundang kan, ya. Yang dia cari hanya alasan. Tapi kalau dia sifatnya dominan, pemenang, dia akan cari cara bagaimana caranya mendapatkan sesuatu. Jadi hidup ini masa lalu tidak bisa dirubah.
masa depan masih bisa ditentukan. Gitu kan Pak ya, perjalanan Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih sudah menyebutkan tentang terkait perjalanan Rasulullah di masa dewasanya. Kita tahu juga banyak halangan dan rintangan yang beliau alami, dan kita juga tahu beliau juga terus bersabar atas apa yang telah terjadi. Jadi sikap Rasulullah saat menghadapi ujian dari Allah itu seperti apa? Apakah kita juga bisa pelajari salah satu sikap beliau dalam menghadapi banyak masalah dan tantangan? Ya, jadi jadi Nabi itu adalah orang yang paling berat ujiannya. Jadi Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka itu adalah orang yang paling berat ujian. Jadi kalau kalian merasa ujiannya berat, Nabi itu jauh lebih. Ya mungkin kita ada yang keadaannya yatim, ada yang keadaannya piatu. Biarkan itu adalah ujian. Ya. Pak, ujiannya berat banget. Tandanya kamu akan jadi orang yang kuat. Benar nggak? Kalau ujian kalian berat, tandanya kalian akan jadi orang akan jadi orang hebat. Coba kalau atlet, misalnya atlet maraton, latihannya antara tingkat RT sama tingkat olimpiade beda apa sama? Kalau tingkat RT lawannya kecil. Kalau olimpiade tingkatnya dunia, latihannya makin ringan atau makin berat? Semakin berat dia latihan, makin dekat dia jadi juara. Kalau dia nggak latihan, bisa nggak jadi juara? Nggak bakal bisa. Jadi kalau kalian saat ini berat, ya, karena kalian sedang dicetak, sedang ya didesain untuk menjadi orang yang hebat. Kalau kalian dan berhasil melawan itu, jadilah kalian orang sukses. Ya, jadi orang hebat. Coba Nabi Muhammad ceritain apa yang kalian tahu. Apakah kalian pernah dengar bahwa Nabi Muhammad ceritanya enak-enak aja? Oh, Nabi Muhammad punya mobil. Oh, Nabi Muhammad rumahnya paling mewah se-Saudi Arabia. Pernah dengar cerita itu? Pernah dengar? Tapi Nabi Muhammad rumahnya paling sederhana. Tapi ujiannya berat. Ya, pertama ayahnya meninggal. Belum 1 tahun Nabi Muhammad, belum hafal itu wajahnya ibunya meninggal. Diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib, dipanggil juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diasuh lagi sama pamannya Abu Thalib, meninggal juga. Ya, jadi cobaan yang dialami oleh Nabi Muhammad masih jauh lebih berat dibandingkan ujian atau cobaan yang kita dapatkan. Pak, ya, belajar banyak tugas, berat, males, capek. Kalau mau jadi orang sukses, ujiannya harus kalian SMA, terus dikasih ujian anak SD, ya, anak soalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan nilainya 100. Bangga nggak? Bangga dapat 100 dengan ujian soal SD? Apa bangganya? Ya. Ujiannya ringan, apa bangganya? Tapi kalau kalian para atlet ya ikut olimpiade, juara dunia, bangganya pasti luar biasa. Ujian ya, latihannya kira-kira ringan apa berat? Jadi mindset kita adalah ketika Nabi Muhammad tertimpa musibah, apa kata Al-Quran? Wasta'inu bis-sabri mintalah tolong kepada Allah bis-sabri dengan sabar dan Jangan-jangan
ujian kita banyak, sholatnya emang belum benar. Betul nggak? Jangan-jangan kita sholatnya belum benar. Kita introspeksi diri dulu. Iya benar, sholat saya aja masih kadang sholat, kadang kan? Malah ada yang nggak sholat sama ya. Jadi jangan ujuk-ujuk nyalain Allah Subhanahu. Ya Allah, ujian saya berat banget, saya pengen ini, pengen itu, nggak dikabul. Lah kagak pernah sholat. Tapi padahal Allah itu maha baik. Kira-kira nih, ada nggak yang kita nggak minta? Nikmat yang kita nggak minta nih kalau tapi Allah kasih, banyak nggak? Pernah minta melihat nggak? Pernah, ya Allah kasih saya penglihatan. Tapi Allah kasih nggak? Dari lahir kan kita udah bisa lihat. Kalian bisa nafas dari lahir? Dikasih sama Allah apa bayar? Gratis. Ya, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bernafas. Itu rezeki dari Allah Subhanahu. Beban hidupnya berat banget kayaknya, ya. Sampai bunuh diri, tabrak di kereta, ya. Keretanya yang mati. Wah, sakti sekali nih ya. Oh, kereta-keretaan ternyata. Ya. Banyak tuh dia tulis surat sebelum wafat, ya, makamkan saya di makam pahlawan. Yo, kalau boleh. Dia tabrak itu kereta, ya. Nah, alhamdulillah min. Jangan kalian sampai punya pikiran kayak gitu. Tadi saya bilang, ketika kita dapat musibah, lihat ke bawah. Kita alhamdulillah dari ujung kepala sampai ujung kaki normal, lengkap. Punya otak, punya pikiran, maju ke depan, jangan terus tak. Makanya jangan di rumah aja sendirian, di kamar menyendiri, peluk bantal guling, peluk apa tuh? Ya, bonekanya, stres, nangis, jangan. Keluar, cerita sama teman. Di tengah kereta, beban saya berat, ambil lagi saya ya Allah. Meninggal, apakah bebannya selesai? Makin berat. Ya kalau udah masuk kuburan sendirian, ada nggak yang nemenin? Circle-nya nemenin nggak? Tolong dong gue di kuburan nih sendirian. Ada nggak yang nemenin? Nggak ada. Kalau udah meninggal di kuburan, ya Allah ya laitani kuntu turaba. Kalau begini saya pengen balik ibadah. Tapi kata Allah ya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, saya hidup lagi, saya pengen ibadah, saya pengen sholat lagi, saya pengen sedekah. Kata Allah terlambat. Makanya saya sangat pesan sekali untuk kalian minimal sholat 5 waktu. Minimal itu baca Qurannya ntar belakangan, sholat duhanya yang rajin-rajin ya belakangan. Ya kalau ada jadwal sholat duha gak apa-apa di sekolah, atau sholat tahajudnya belakangan. Ya yang penting sholat 5 dan taat kepada orang tua. Udah sukses pasti kalian dunia. Ya jadi begitu cara Nabi menghadapi musibah. Wasta'inu bis-sabri was-sabar. Mintalah Allah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan sabar. Ada batasnya nggak? Sabar ada batasnya nggak? Ya Allah udah nggak kuat ini saya. Cabut aja cabut. Ya, emang listrik dicabut ya? Cabut aja. Harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gitu Karafa. Terima kasih. Ada lagi nggak? Jadi begini Pak, tadi Bapak sudah bilang juga kalau misalnya kita tuh harus sabar sama apa yang terjadi pada kita. Apalagi banyak masalah juga, apalagi sekarang di zaman remaja kali ini juga ya Pak. Jadi menurut Bapak, gimana sih cara kita tuh biar bisa move on dari masalah-masalah yang udah lama gitu? Berbagai banyak masalah. Iya. Ada yang belum move on ya Karafa ya? Banyak masalah. Oh banyak ya. Move on dari dia atau dari siapa?
move on dari dia ya, padahal dia udah bahagia dengan mereka dia. Ya. Padahal dia udah bahagia dengan orang lain, dia masih belum move. Itu berarti kita lemah, masih lemah ya. Nih perhatikan, Pak, perasaan rasa cinta, rasa sayang itu boleh nggak sih ada dalam hati kita? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena rasa sayang itu adalah salah satu rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Kita kalau nggak dikasih rasa sayang berantem terus ini tiap hari, ya berantem terus. Apa mau? Ngeliat orang berantem gitu. Kita saling sayang. Kalian punya peliharaan kucing, ya, peliharaan ikan. Itu salah satu sifat sayang yang Allah berikan kepada manusia, kepada makhluk yang lain. Nah, kita manusia juga saling punya namanya rasa suka ya kepada orang. Baik sayang itu ada dua, ada sayang orang tua ke anak, ya, ada juga sayang misalnya dengan laki perempuan. Itu wajar, wajar ya. Kenapa ya? Yang nggak wajar kita sayang dia agak, ya itu yang nggak wajar ya. Kita dari jauh-jauh ngeliatin dia, ya. Dianya nggak ngeliatin kita, ya. Pacaran 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nikahnya sama orang lain, ya. Cuma jagain jodoh. Dia di pelaminan, kita di kamar sendiri, ya. Makanya Pak, kalau begitu beresiko dong Pak mencintai seorang, ya. Yang namanya mencintai yang jadi adalah senang tidak senang dia tetap cinta. Makanya jangan dulu sayang, cinta aja dulu. Sayang itu belakangan, cinta aja dulu. Kalau sayang udah berlebihan, ya. Emang apa bedanya sayang sama cinta? Kalau cinta itu masih ada alasan. Kok kamu suka sama dia? Oh dia ganteng, koker badannya, kayak dia nih. Kok kamu suka sama dia? Oh dia cantik banget ya, soalnya itu namanya cinta. Karena masih ada alasan. Tapi kalau sayang itu tanpa alasan. Siapa contohnya? Orang tua ke anak, anak ke orang. Kok orang tua sayang sih sama anak? Dia emang sayang, susah dijelaskan. Jadi sayang itu nggak bisa dijelaskan dengan kata. Kalau masih bisa dijelaskan itu bukan sayang. Jadi kalau kalian nanti ada yang cowoknya bilang, oh sayang begini, itu masih palsu. Cintanya cinta palsu. Di sini bilang sayang, di sana bilang sayang, oh tebar pesona, ya. Jadi bagaimana caranya move on? Ya, move on ini banyak maknanya ya. Move on dari musibah, move on dari ujian banyak. Satu, nih, kalian harus banyak-banyak bercerita dengan teman atau dengan orang yang dipercaya. Coba deh rasain. Kalau lagi banyak masalah nih Kak Rafa ya, itu kan hati rasanya kumpul semua tuh, gondok tuh. Coba deh cerita sama temennya, lama-lama berkurang 5%. Cerita lagi sama temennya, berkurang 5%. Itu penting ngomong sama orang ya. Jangan update status kemudian di sosmed atau upload di YouTube dan sebagainya, itu salah. Cari temen yang bisa itu biasanya akan berkurang. Kedua ya, kalau kalian perempuan sama perempuan ya, kalau orang tua dengan anak itu sambil dirangkul itu akan menambah lagi keteduhan, ketenangan. Ya, kalau kalian punya adik lagi nangis, ya itu dirangkul, itu dia akan tenang. Ya, kemudian rangkul, ya. Kemudian dirangkul, kemarin dari pintunya, dari kamar. Nah, jadi pertama ya, kalian harus cerita dulu kepada temannya. Nih, kalau berarti zaman usia kalian itu biasanya ceritanya sama orang tua apa teman? Sama orang tua apa teman? Ada yang orang tua, ada yang teman. Wah,
saya diomelin gitu. Makanya kadang orang tuanya nyari informasi dari temennya, betul nggak? Misalnya Rafa sama Aina ya, pasti orang tuanya tanya ke Aina, Rafa kemana? Gitu. Misalnya, karena misalnya teman dekatnya Aina, dia tahu nih teman-teman dekatnya siapa. Ya. Nah, jadi hikmah ujian buat kita sekarang gini, halo, halo, ada nggak orang yang hidup gak ada ujian? Yang mati pun ada nggak ujiannya? Jadi kalau nggak mau ada ujian, nggak usah hidup. Orang nggak hidup juga ada ujiannya, orang mati malah tambah parah ya. Sendirian lagi di sana, nggak ada yang nemenin. Circle-nya mau nggak nemenin? Guys, nemenin dong. Sendirian nih, malaikat bawa palu ini, gitu ya. Ya, jadi apa tadi pertanyaannya? Kenapa? Hikmahnya ya. Ya. Intinya hidup kita harus penuh uji. Nih kelas 10 nanti ujian. Ya. Mau naik kelas 11 ujian nggak? Mau naik kelas 12 ujian nggak? Berarti kita butuh ujian apa enggak? Untuk apa? Untuk naik. Tergantung mindset kalian dalam kehidupan ini. Kok saya diuji mulu sih? Kagak habis-habis ujiannya. Tandanya kalian mau naik kelas. Kalian mau jadi orang hebat. Ya, ada aja ujian hidupnya. Pelatih atau atlet maraton dengan atlet badminton, latihannya sama beda? Beda-beda. Ujiannya sama beda? Lawannya sama beda? Kita masing-masing juga ujiannya karena nanti naik kelasnya beda. Maka dari itu mindset kalian di usia remaja itu paling rentan terhadap ujian. Makanya kalian disebut kaum mageran ya. Pak, banyak tugas. Pak, males. Pak. Tapi kalau megang handphone, Masya Allah, dari habis Isya sampai jam 12 malam, kuat gak? Sampai subuh ya? Magang lah. Ulti gitu ya. Kalau diajak begitu cepet, lama, ya, kuat. Jadi kita harus melalui proses uji. Pak, kapan kita nggak dapat ujian? Nanti kalau kita masuk ke surganya Allah Subhanahu. Ujian pertama di kuburan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabb. Allah Tuhan saya. Man nabiyuka, itu ujian nggak? Soal ujian itu ya STS kan? Malaikat nanti kasih soal STS loh. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau dia sering ibadah, sering sholat, sering ngaji, Allahu Rabbi. Kamu sekolah di mana? YPI. Iya, ditanya sekolahnya. Negeri apa swasta? Semi negeri. Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Lancar ini anak YPI. Mana biyuka? Siapa nabimu? Muhammad nabi. Muhammad nabiku. Ya. Ma kiblatuka, di mana kiblatmu? Ka'bah kiblati. Ka'bah kiblatku. Ya, ma kitabuka, apa kitab sucimu? Al-Qur'anul Karim. Wah, dari 5 soal 10 100 lulus. YPIP, rombongan YPIP ya masuk surga semuanya. Karena udah hafal. Jangan lupa nanti catatannya di bawah ya. Mau buka, lalu malaikatnya saya mau contekan itu. Ya. Kemudian sekolah itu sekarang, mudah banget kenapa? Apa yang dimaksud Islam? Ada Google Voice. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman adalah langsung ya. Ada lagi apa tuh?
CAT apa? Itulah namanya. Pokoknya semuanya serba mudah zaman kalian untuk sekolah, ya. Semuanya serba googling, bahkan nggak perlu kita ketik, dia ketik sendiri, ya kan? Betul nggak? Banyak yang pakai ya? Nggak tahu lah. Nih, zaman dulu waktu masih sekolah, ya, zaman saya dulu waktu masih sekolah, coba apa yang dilakukan? Toklas, mana toklas? Saya bu. Ini itu buku paket disalin, tulis di papan tulis, papan tulis, tulis kita buku tulis, maksudnya buku tulisnya banyak isinya, ya. Ketua kelasnya udah nulis di papan tulis, dia nulis ulang, ya. Itu satu papan tulis sekarang mau ditulis, ya. Udah belum, kalau udah hapus semua, nulis lagi, begitu aja kerjaannya. Itu zaman saya dulu, karena nggak ada buku paket, LKS itu nggak ada, jadi semuanya harus nulis. Makanya guru-guru kalian tulisannya bagus-bagus, karena zaman mereka itu sering nah kalian nulisnya jarang, ya kan? STS, handphone, ya kan? Ntar ujian, handphone, bikin makalah, handphone, laptop, PPT, handphone, laptop, kapan ngetik Windows di tangannya? Jarang kan? Makanya buku tulisnya sepi. Bisa pakai buat 3 tahun, gitu ya. Jadi itu hikmahnya, ya, Arafat. Jadi apapun yang kalian hadapi sekarang, saya mohon ya tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu. Oh iya, saya lagi diuji. Mungkin saya akan sedang dipersiapkan menjadi orang yang nanti kalau sudah lulus dari sekolah, kemudian jenjang berikutnya baru sadar tuh. Ternyata udah 10 tahun yang lalu ya saya ngalamin. Ternyata sekarang saya sudah lulus S1. Wah, sekarang saya ternyata sudah lulus S2. Itu pasti ngalaminnya. Karena saya lulus S1 itu, ya, saya punya, kalian udah punya laptop mungkin di rumah ya. Saya punya laptop itu kuliah semester 7. Banyak. Kalian belum kuliah udah punya. Saya punya laptop itu kuliah semester 7, boleh nabung dari puasa setiap hari. Bayangin, makanya dulu kurus banget, ya. Cari-cari beasiswa dan sebagainya. Wah, saya nggak punya duit, ya, karena saya bukan terlahir dari orang kaya, cukup sederhana. Ya, tapi saya punya niat buat kuliah. Alhamdulillah masuk perguruan tinggi negeri. Gak cukup sampai di situ, bisa lulus S2. Padahal orang tua saya biasa. Tapi yang mahal itu adalah semangat. Punya duit, semangat nggak ada, sukses nggak? Duit banyak, semangat nggak ada, sukses nggak? Berapa banyak orang yang lahir dari orang kaya yang rambut banyak kan? Tapi ada orang-orang yang sederhana, semangatnya tinggi, bisa nggak sukses? Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu. Yang terakhir itu, bagaimana cara kita bisa meneladani Rasulullah di era milenial kali ini yang sudah banyak sekali berkembang teknologi mulai AI dan sebagainya. Ya, jadi yang terakhir adalah bagaimana cara kita meneladani Rasulullah di zaman milenial. Kadang-kadang ya, ada yang malu dibilang, kamu sok alim, ada nggak gitu? Kamu sok anak pesantren, gitu nggak? Akhirnya luntur, ya. Ada jiwa kebiasaan pesantrennya luntur. Jadi yang nggak pernah biasanya ngomong binatang, kotor, kasarnya mulai ikut-ikutan itu. Ada meluntur karena dia merasa gua harus membaur, harus menjadi mereka, harus dihargai dengan mereka. Gak mau memisahkan, padahal gak mesti seperti itu ya. Selama kita gak mengganggu orang lain, kita gak perlu jadi orang lain.
Kamu silakan dengan circle-nya misalnya, ya silakan saya dengan hidup saya, ya. Yang baik-baik ya kita temenin, enggak jangan dijauhin. Yang penting kita agak terpengaruh gitu kan. Ya. Jadi di zaman kala itu jauh lebih berat mempertahankan agama Islam. Ya. Karena orang lebih malu sekarang. Ngapain sih pakai gamisan ya kayak ibu-ibu misalnya. Ya. Ini pakai lepis, itu pakai jilbabnya diputer-puter ya. Jadi banyak ya kalian di masa-masa remaja ini harus bisa mempegang teguh agama Islam. Apalagi nanti kalau kalian lulus kuliah, yuk ikut aliran ini, ya enak aliran ini, nggak ada sholat subuhnya. Pak enak pak ini ikut aliran ini. Dapat duit setiap bulan 2 juta, tapi nggak boleh sholat, ya. Ada aja ada gitu. Nah itu harus kita pertahankan. Jangan sampai kita tergoda sama ajaran-ajaran yang negatif, ya. Jadi saya mohon ujian terberat itu setelah nanti kalian keluar dari sekolah, mulai berbaur dengan orang banyak, apakah dunia kerja, dunia kampus dan lain sebagainya. Itu tuh, ya. Kalian kan akan sendiri di situ, nggak ada teman, nggak ada teman sekolah, pestinya, circle itu masing-masing tuh. Ada dunianya masing-masing. Ada yang mungkin udah nikah, misalnya ya. Sekarang udah ada yang dilamar kali ya. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa mempertahankan keimanan kita di zaman milenial. Gitu, cara ya. Oke, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman sekalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau masukan terkait itu. Kami persilakan. Silakan yang mau nanya. Itu ada doorpress-nya ya. Kalau apa mana ini? Apa namanya? Hadiahnya buat yang menanya. Berapa orang? Satu lagi siapa? Ada 4 penanya. Satu. Siapa lagi? Dicatat dulu kak namanya. 1 lagi. Tersedia Kak Aina. Kak Aina 2. Dari Dem Hadro saya mau nanya. Atau kader dari kader? Kader OSIS. Hari ini kan kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Amalan-amalan apa saja yang bagus gitu kita lakukan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada lagi? Iya. Ya. Pertanyaan kedua. Ya. Mau nanya bagaimana kita menahan iman di zaman sekarang ini? Ada lagi? Kita aja. Terus kenapa ya kita kan sebagai santri kan di sini kan memang harus ini ya Pak, sikapnya kan beda dari yang lain. Tapi mereka itu menganggapnya itu santri itu yang kayak seorang alim, atau mereka menyebutnya kayak paling Islam. paling bener banget, paling Islam. Gimana cara menerapkannya? Iya, benar cara. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namaku Muhammad Hamzah dari kelas 11A. Pas nanti saya mau nanya. Iya dong. Kan di zaman yang udah milenial kayak gini, Iya. udah pasti banyak orang-orang yang mungkin ajarannya receh atau mereka punya komunitas sendiri. Dan kalau misal kita punya teman atau lingkungan yang kayak gitu, tiba-tiba mereka
Tapi cara kita adaptasinya gimana? Atau kita harus keras ke mereka ataupun dengan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Aina dari kelas 11 dari kelas 12 Jadi tema kita kali ini kan tentang mengenai Nabi Muhammad di era modern. Nah, di era modern ini kan kita udah ada teknologi kayak virus medsos atau berbagai operator. Jadi itu bagaimana kita cara mengimplementasikan sikap Nabi Muhammad di zaman modern kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nita Adi dari kelas 11 RPL. Saya kan dulu suka ikut bela diri yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, saya dengar di zaman Rasulullah beliau menggunakan bela diri tersebut untuk dalam dakwahnya. Nah, sedangkan zaman sekarang saya melihat banyak bela diri yang entah itu digunakan seperti apa, tapi diperlukan secara luas untuk hiburan, Pak. Dan saya cukup tertarik di dalam dunia bela diri tersebut. Saya ingin tahu sebenarnya gimana sih hukumnya bela diri ini. Oke. Siap. Ya, silakan. Oke, tadi kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman kita semua. Jadi saya bacakan satu persatu ya Bapak. Yang pertama dari Ananda Sahara. Untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana cara menanggapi komentar orang lain bisa dibilang Islam saat ini, apalagi untuk anak-anak pesantren ini Pak? Iya. Jadi untuk sekolah kita yang memang umum tapi ada nuansa Islam, gitu ya. Umum tapi ada nuansa Islam. Karena itu sudah menjadi kebutuhan kalian. Coba, kira-kira pemahaman agama, ajaran agama penting nggak buat kalian? Penting nggak buat kalian? Penting ya. Jadi pentingnya ajaran agama itu satu, menjaga di kalau tadi bela diri, kalau ini menjaga bela diri itu secara fisik, tapi menjaga diri itu secara batin. Ketika ada ajaran-ajaran yang kontra dengan batin kita, disitulah dia berfungsi antivirusnya, ya. Maka sebenarnya seharusnya untuk orang-orang pesantren kemudian masuk ke sini karena mungkin ada keislamannya lebih banyak, ya tetap jadi diri sendiri. Ya. Memang agak sulit ketika memang omongan itu lebih banyak. Anak pesantren soal alim, soal benar dan sebagainya. Sebenarnya nggak perlu digubris, ya. Nggak perlu didengar biasa. Ya. Karena memang kita lingkungannya masih umum, ya. Jadi ada yang dari SMP negeri, ya. Dari SMP swasta, ada juga yang dari pesantren. Sebenarnya dua-duanya shock terapi. Yang dari negeri belum biasa hafalan-hafalan, yang banyak pelajaran bahasa Arab, pelajaran Quran, shock juga masuk ke sini misalnya ya. Tapi ada juga yang memang pengen masuk karena memang ada pelajaran agamanya. Atau ada yang ya daripada ada lagi. Saya pengen masuk negeri tapi nggak masuk sini lah, ya. Ternyata nyaman, ya. Misalnya, habis komunikasi nggak masuk, kalau lolos, ya udah di sini aja apa dulu sih, alhamdulillah. Nah, buat yang dari pesantren ya sudah, tetap menjadi dirinya sendiri. Ya. Kamu soalim itu kan kata dia, bukan kata kita. Itu biasa. Ya. Jadi tetaplah jadi diri sendiri, nggak perlu berubah jadi orang lain. Nggak perlu. Kita nggak perlu diwarnai. Kalau bisa kita mewarnai. Memang sulit. Hal negatif itu lebih mudah menular dibandingkan hal positif. Bahkan nggak ditularin, nular sendiri. Kalau hal negatif betul kan?
Betul nggak? Tapi hal positif susah banget nularinnya. Ini salah satunya hal positif kajian. Rame nggak orangnya? Dikit. Coba kalau nonton K-pop, rame nggak? Tiketnya 100.000 apa 20 juta? Banyak nggak yang beli? Padahal itu nggak ada manfaatnya. Ya, sholat bayar apa gratis? Sholat bayar gratis? Banyak yang sholat. Banyak yang jamaah masjid atau jamaah K-pop? Kalau nonton K-pop banyak nggak? Nonton konser di stadion Gelora penuh. Padahal paling murah berapa juta itu? Paling murah 1 juta ya, paling murah ya. 12 juta paling murah ya. Masya Allah. Iya, 1 juta paling berapa? Berapa orang? Ya. Tapi sholat jamaah gratis. Banyak yang datang. Makanya kata Nabi, semakin kalian pegang agama seperti orang yang memegang batu bara di tangan. Semakin kalian genggam, makin panas atau makin dingin? Makin panas, makin dingin? Makin panas. Ya, semakin kita merasa paling benar kita dari pesantren, maka makin panas godaannya. Semakin kita bertahan di agama kita, godaannya makin Tapi kalau kita pegang sampai meninggal, maka husnul itu yang kita harapkan ya. Jadi memang ujiannya itu. Oke, pertanyaan kedua apa? Oke, pertanyaan kedua itu masih dari orang yang sama, tapi dia bertanya bagaimana menjaga iman di era saat ini. Pertama, kalau nanti kalian lulus dari sekolah ini, kuliah misalnya, cari pengajian-pengajian yang memang terbuka pengajiannya. Jelas ya? Umairah ikut pengajian dia di mana? Itu di aula ini, hordengnya ditutup semua. Ya, yang ngajar ngaji pakai cadar misalnya. Ya, semua ditutup. Ya, kita nggak boleh nanya. Gak boleh napas. Udah tinggalin yang di rumah. Ngajinya di sini aja deh yang rame gitu ya. Yang tempatnya terbuka itu salah satu tanda ya. Kalau yang tempatnya tertutup, terbatas, ada pendaftaran yang ada ini, udah tinggalin, itu pasti sesat. Kalau sesat pasti ngumpet. Kalau dia benar terbuka disiarin, dilihatin banyak orang. Nanti di kampus-kampus banyak itu yang begitu. Di tempat kerja ada, di PT-PT produksi apa namanya, di perusahaan ada juga. Ngapain kita upacara? Ngapain percaya sama Pancasila? Kafir itu. Udah gak usah ikut Pancasila, gak usah ikut Indonesia. Kita jihad aja ya ke Palestina. Belum nyampe mati. Habis itu. Udah tinggalin gitu ya. Kalau punya teman yang dekat atau punya guru, ustazah di rumah, tanya sama ustazah itu ya. Itu cara apa namanya mempertahankan keimanan. Selanjutnya pertama kedua dari Anda Aina, cara kita mengimplementasikan teladan Rasulullah di era milenial ini tuh bagaimana sih? Ya. Oke, mau aja. Ya, silakan. Saya ulangi pertanyaan Pak. Jadi teman kita dari Aina bertanya, cara kita mengimplementasikan teladan Rasulullah di era milenial itu bagaimana Pak? Baik, jadi cara kita meneladani Rasulullah di zaman era milenial. Contoh yang paling ketara adalah misalnya busana muslim misalnya ya. Kadang orang tidak bisa membedakan mana fashion, mana aura, paham nggak? Ya.
Kadang dipakai jilbabnya misalnya apa namanya terbuka, ya, atau pakaiannya terlalu ketat, ya. Agama tidak melarang fashion, tapi jangan sampai terlalu ketat, ya. Apalagi misalnya transparan, misalnya. Itu namanya ya kainan itu melampaui batas. Misalnya kalau kalian suka fashion silakan, ya. Tapi tolong misalnya, ya, jangan sampai melampaui batas. Pak, saya suka desain, menggambar, boleh. Tapi jangan menggambar sesuatu yang mengandung hal yang negatif. Ada di luar negeri itu sekarang melukis body picture, ya, tahu nggak? Yang lukisan itu dilukisnya di tubuh manusia. Pernah lihat? Apa namanya? Body paint. Nah, paint itu kan menggambar, ya, diwarnai body paint. Jadi dia digambar misalnya gambar singa gitu, ya, 2 orang, kemudian dia dilukiskan, kemudian dia membentuk satu wajah singa. Nah, terbentuklah wajah singa. Itu digambarnya di badan mereka, dan itu tanpa busana sehelai pun. Itu berarti melanggar syariat. Boleh, silakan. Anda suka musik, silakan. Seni, silakan. Tapi jangan melanggar syariat. Kalian serba digital. Pak, saya boleh jadi YouTuber? Boleh banget, boleh banget. Apalagi kalau hasil apa itu kontennya, wah, saya mau bangun masjid, Pak. Bagus nggak? Saya mau bantu musola, Pak. Saya mau bantu fakir miskin, anak yatim. Bagus nggak? Tapi jangan sedekah depan kamera, ya. Ayo sedekah, kamu pura-pura nangis, ya. Kamera action. Nah, itu, ya. Jangan sedekah kayak begitu. Itu acting. Nggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Begitu banyak nggak? Oh, melihat ojol lagi ngomong gitu, ya. Mau duit ke Bang? Oh, nih, wah, dikasih 2 juta. Oh, senang dia. Ih, bagus banget kakak, gitu, baik banget, ya. Mau aja orang dibigo-bigo gitu, ya. Ya, padahal itu sebuah konten. Yang bagus gimana, Pak? Punya duit banyak, datang ke rumah yatim, datang ke rumah orang fakir miskin. Gak ada satupun yang tak tahu, hanya Allah Subhanahu. Jadi gitu, ya, kaidah, ya. Di zaman sekarang, silakan, ya, kalian misalnya suka digital, komputer dan sebagainya, tapi arahkan hal itu ke hal yang positif. Jadi konten kreator boleh, Pak, boleh banget. Kalau hasilnya bisa membuat bantu musola masjid, itu jauh lebih bagus, ya, lebih bagus. Tapi kalau konten kreator yang membawa negatif, ada unsur sara, unsur amoral dan sebagainya, itu ya, itu, ya. Selanjutnya ke apa? Pertanyaan selanjutnya ada dari Humaira. Bagaimana cara kita menanggapi era yang sudah mulai melenceng, apalagi dalam konteks keagamaan? Ya, jadi nanti kalau misalnya ya, keluar dari sekolah, masuk kampus, kuliah, kerja dan sebagainya, tadi itu, ya, lumayan cara. Kalau misalnya kita nggak tahu, tanya guru, tanya ustadz, tanya ustazah, tanya orang tua. Misalnya, Pak, ini ada teman yang ngajakin kajian, tapi tempatnya begini. Tanya, ya. Itu perlu ditanya. Atau Bapak nggak tahu, Ibu nggak tahu, coba tanya ustadz yang terdekat, ya. Oh, saya punya guru namanya Pak Roni, misalnya guru PAI, tanya, ya. Bisa dihubungi di Instagram saya. Tapi saya nggak punya Instagram, ya. Saya nggak main Instagram, Facebook, apalagi Twitter, nah, ya. Karena banyak yang DM, jadi saya malas. Ya, pinjol, ya. Jadi banyak iklan-iklan yang jelas, gitu, ya. Kalau kalian ada ayam-ayam ini, ayo ikut kajian, baik kita ikut kajian.
setiap kedatangan saya kasih duit 500.000. Tapi mulai besok jangan sholat. Oke. Jangan begitu wanita ya. Ambil duitnya tapi tetap sholat. Itu baru cerdasnya kan. Kamu jangan sholat. Iya, aku nggak sholat. Mana duitnya begini? Ya. Tapi kita tetap sholat. Hah? Enggak apa-apa. Dia lebih dosa lagi ngajakin kita nggak sholat. Ya kan? Berbohong kepada hal yang baik itu boleh. Boleh berbohong kepada yang baik ya. Apalagi pertanyaan berapa? Selanjutnya dari Ananda Cibran. Sekarang kan lagi Kak Cibran, Ananda Cibran. Kemudahan. Kak Cibran ya. Apa pertanyaannya? Kan sekarang lagi bulannya Maulid ya Pak. Iya. Nah, ada nggak beberapa amalan-amalan tertentu yang kita lakukan? Di bulan Maulid ya. Pastinya banyak sholawat. Jadi ya, sholawatnya sederhana aja. Sholawat gitu aja ya. Pagi, siang, sore, atau habis sholat. Habis sholat baca banyak sholawat. Kalau baca Maulid juga boleh ya. Intinya banyak baca sholawat. Terus apa lagi? Kalau sholatnya belum bagus, perbaiki sholatnya ya. Sebenarnya di waktunya belum rapat, masih belum rapi ya. Itu amalannya. Jadi jangan dulu beralih baca Quran khatam 30 juz satu hari. Nggak usah. Jaga sholatnya aja dulu 5 waktu. Ntar kalau udah istiqomah, tenang, tambahin deh sholat duha, tambahin deh sholat tahajud, gitu ya. Ya, ada lagi? Untuk pertanyaan terakhir. Oh ya, terakhir. Dari Hikman ya Pak. Ya, apa pertanyaannya? Hukumnya bela diri dalam Islam. Ya, bela diri dalam Islam. Nabi itu dalam cerita pernah bulat. Ya, pernah nggak? Jadi Nabi itu bukan hanya ahli ibadah tapi ahli bulat. Nabi itu pernah berantem loh, tapi nggak keroyokan, one by one. Kamu laki, saya laki, ayo kita bulat. Dia bawa Hello Kitty lagi. Ya. Kamu berani? Ayo. Ya, gue takut. Nabi berani loh, ahli bulat. Kalau perang Badar, Nabi bukan di belakang, paling depan. Nabi pernah 1 lawan 1, sampai Nabi itu prediksi kena pedang. Jadi ceritanya itu bukan Nabi mengecut. Jangan kalau anak sekarang serbu, yang lain maju dia mundur. Curang, serang, maju, serang, dia mundur yang lain maju. Kalau Nabi one by one 1 lawan 1. Artinya bela diri itu bagus, ya kan? Ada sisi positifnya buat badan sehat. Cuma kadang dalam bela diri ada unsur-unsur gaib, ya. Kalau ada gaib, unsur-unsur mistik. Nah, nih ya kita panggil dulu Pak Jawara dari Banten. Ada kayak gitu? Banyak kan ya? Ya, saya juga pernah main silat, ya, silat lidah. Pernah juga saya main silat, tapi karena ada mistik-mistiknya yang perlu arahinnya nggak masuk di konsep saya gitu. Jadi kalau tadi dibilang lintang itu Rasulullah model apa ninjutsu, nah semacam bulat. Kalau bulat ya, tapi namanya itu nggak ada suijutsu. Tapi kalau Nabi bisa berbulat, ya cerita itu memang ada. Dan Nabi perang 1 lawan 1 itu memang ada. Ya, 1 lawan 1 ada. Sampai sahabat Nabi itu saking belain Nabi itu matanya tercongkel 1, putus, tapi masih menempel. Ya, itu diobatin sama Nabi Musa, nempel lagi. Itu sampai dia ngebelain Nabi karena udah 1 lawan 1, gitu ya.
itu pakai pedang luar biasa. Nah kalau bulan itu memang ada zamannya, boleh, yang penting nggak ada unsur-unsur mistisnya. Itu lintang ya, ngisi-ngisi ya, ngisi bodoh, hati-hati aja. Gimana? Aman. Kalau turnamen aman, karena kan kalau turnamen ada penilaiannya secara objektif kan. Oh ini geraknya, ini seninya, oh ini ada poinnya, aman. Karena yang dinilai objektif. Tapi bukan yang diisi-isi itu loh. Saha eta, saha. Oh gitu. Nah, gitu. Itu yang mistis-mistis gitu, jangan diikutin lintang ya. Enggak, jangan diikutin. Saya juga dulu belajar silat, pas ada mistis-mistisnya saya kayak gitu. Ya, mengganggu itu. Ya, mengganggu. Tahu-tahu itu siapa di belakang? Matanya bisa jadi ngeliat setan ya. Itu kan jadi mengganggu kan? Jangan buka-buka matanya, peram aja peram. Dah, saya kira itu ke arah apa? Ada lagi? Tutup. Alhamdulillah kita sudah. Hadiahnya mana Pak? Iya, kasih hadiahnya dulu buat penanya. Akhir kata, mari kita simpulkan untuk paham terlebih dahulu sebelum diskusi ditutup. Jadi, sebagai umat Rasulullah, kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan beliau dan menerapkannya dalam konteks kehidupan modern. Saya harap kita bisa belajar banyak dari diskusi ini dan semakin memahami bagaimana karakter Rasulullah yang penuh kasih dan bijak dapat membantu kita menghadapi tantangan di era ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian yang telah kita dengarkan tadi sungguh bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita. Kita jadi tahu gimana sih caranya kita meneladani sifat, sikap, dan kesederhanaan hidup Nabi Muhammad SAW di zaman milenial ini. Demikianlah urutan acara demi acara yang kita laksanakan dengan hikmat. Semoga selepas ini, jika ada yang bertanya siapa manusia yang menjadi panutan, seharusnya kita bisa menjawab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan siapa manusia yang engkau rindukan kehadirannya,